Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه المناسبة السعيدة نحن سوف نتعلم جماعيا بحثا حول أقسام الفعل. Apa itu aqsamul fi'li? Di sini kita akan membahas tentang pembagian fi'il. Dan sebelumnya akan saya jelaskan dahulu apa tujuan kita belajar tentang pembagian fi'il ini. Jadi tujuannya supaya kalian bisa mengerti pembagian atau tahu apa itu fi'il madhi, lalu fi'il mudhari dan fi'il amr. Bagaimana caranya kalian membedakan dan juga bagaimana caranya kalian menggunakan. Oke, di sini ada aqsamul fi'li. Kalau yang belajar dulu di semester lalu, kita belajar tentang aqsamul kalimat dan salah satunya ada fi'il. Fi'il itu jika kita melihat yang bab kemarin ya, fi'il itu adalah kata yang menunjukkan waktu. Kalau atau di dalamnya itu ada keterangan waktunya. Bisa keterangan waktu masa lampau, bisa keterangan waktu saat ini atau sekarang atau masa depan, dan fi'il amri untuk mengungkapkan perintah, kata perintah seperti itu. Oke. Lalu di sini kita akan mulai ke fi'il madhi. Yang pertama fi'il madhi itu adalah fi'il atau kata kerja ya. Kalau yang kemarin kita udah belajar itu fi'il itu adalah kata kerja, dan kata kerja untuk bahasa Arab itu membawa makna waktu. Dan salah satunya ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu sesuai dengan artinya. Madhi itu artinya adalah masa lampau. Jadi kalau fi'il madhi itu mengungkapkan kata kerja yang bermakna masa lampau atau masa lalu. Fi'il madhi. Kita tulis di sini, fi'il madhi adalah fi'il yang bermakna lampau. Oke, seperti ini, fi'il yang bermakna lampau. Lalu apalagi yang menjadi ciri-ciri dari fi'il madhi? Fi'il madhi ini salah satunya ciri-cirinya itu ditunjukkan dengan ta. Dengan adanya ta, bisa mutaharrikah, bisa sakinah. Bisa mutaharrikah atau sakinah. Maksudnya sakinah dan mutaharrikah itu apa? Nanti akan saya jelasin di sini. Dengan adanya ta bisa mutaharrikah atau sakinah. Kemudian kita lanjut ke contoh-contoh fi'ilnya. Fi'il madhi adalah fi'il yang bermakna lampau, lalu ditunjukkan dengan adanya ta bisa mutaharrikah atau sakinah. Nah, maksudnya dengan adanya ta ini apa? Jadi fi'il madhi itu bisa dikatakan fi'il madhi bila terdapat ta yang biasanya kalau yang perempuan tuh dhahabat, kalau yang saya tuh dhahabtu, kalau yang kamu tuh dhahabta, dhahabti, seperti itu tuh maksudnya ta mutaharrikah atau sakinah. Jadi di sini ada contoh, ada dhahaba, ada kataba, ada qara'a, ada karrama, ada allaka, ada allafa, dan seterusnya. Ciri-cirinya itu salah satunya tadi kan sudah ada ta mutaharrikah. Ciri-cirinya lagi, fi'il madhi itu fi'il yang mabni atau fi'il yang tidak bisa berubah i'rabnya. Jadi walaupun kemasukan adawatus syarti, kemudian kemasukan huruf-huruf lain yang mungkin bisa sebenarnya adalah amil-amil, mungkin amil-amil yang menasabkan atau menjazmkan, tetapi fi'il madhi itu tidak bisa berubah i'rabnya. Jadi walaupun kemasukan amil-amil seperti itu, fi'il madhi itu tetap berharokat atau mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi itu maksudnya gimana? Mabniun 'alal fathi itu kita lihat di belakang ini. Ini selamanya berharokat fathah. Jadi tidak bisa dhahabu, tidak bisa katabu, tidak bisa qara'u, tidak bisa karromu. Itu maksudnya tidak bisa berubah harokatnya gitu ya maksudnya. Tapi bisa jadi dhahabu, bisa jadi katabu, tapi itu harus membawa dhamir yang memang dibacanya seperti itu gitu. Seperti hum. Hum itu kalau kita ada di tasrif lughawi ya, ditunjukkan oleh huruf wawu dan alif di belakangnya. Jadi itu pun tidak mengubah i'rabnya, tidak berubah menjadi yang lain-lain karena dhahabu, katabu, qara'u itu tuh sudah seperti itu karena dia membawa dhamir. Tapi kalau dia hanya membawa dhamir huwa, ya, itu tetap seperti ini atau mabniun 'alal fathi. Oke. Di sini saya tuliskan mabniun 'alal fathi. Mabni
alal fathi. Ini ya maksudnya dhahaba, kataba, qara'a, seperti itu. Oke. Dan jika ada kata-kata atau ada fiil yang bentuknya masih fiil madhi, itu artinya ada kata telah. Jadi harus ada keterangan waktu di situ. Kalau masa lampau berarti sudah dilakukan kan pekerjaannya, ada sudah dan ada telah. Jadi kalau ada sudah dan ada telah, maka itu namanya fiil madhi. Oke, kemudian kita akan beranjak ke fiil mudhari'. Nah, ada fiil madhi, lalu ada fiil mudhari'. Fiil mudhari' adalah fiil, kalau yang tadi itu masa lampau, sekarang fiil mudhari' adalah fiil yang menunjukkan waktu saat ini atau masa depan. Ciri-cirinya akan saya tuliskan di sebelahnya. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, fiil mudhari' itu adalah fiil yang bermakna saat ini atau masa depan. Jadi ini ceritanya, situasinya bisa saja sudah terjadi atau situasinya akan terjadi. Kemudian fiil mudhari juga menerima huruf mudhara'ah. Mudhara'ah itu ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Jadi kalau ada 4 huruf ini, itu menunjukkan bahwa fiil tersebut merupakan fiil mudhari'. Lalu yang ketiga, menerima sa dan saufa. Sa dan saufa. Dan sifatnya fiil mudhari' itu mu'rab atau bisa berubah i'rabnya. Sesuai amil yang memasuki. Oke, sementara itu untuk fiil madhi adalah fiil yang masa lampau terus ditunjukkan dengan adanya ta, bisa ta mutaharrikah, bisa juga ta sakinah, kemudian mabni 'alal fathi. Tapi untuk fiil mudhari itu adalah fiil yang bermakna saat ini atau masa depan. Jadi situasinya bisa berlangsung sekarang atau bisa jadi akan terjadi. Kemudian untuk fiil mudhari itu juga menerima huruf mudhara'ah yang menunjukkan bahwa kata tersebut atau fiil tersebut merupakan fiil mudhari. Jadi di sini saya kasih warna ini. Ada ya, ini sebagai huruf mudhara'ah ya. Ada ya di sini, ada ta, ada hamzah. Jadi kalau ada ya, kemudian ada ta, ada hamzah di depannya, di depan huruf-huruf itu, huruf-hurufnya yang dhahaba ini kan dhahaba, yadhabu tuh dari dhahaba. Jadi yadhabu merupakan fiil mudhari dari fiil madhi. Bisa menjadi fiil mudhari apabila kita tambah huruf mudhara'ah di depannya. Jadi dari dhahaba menjadi yadhabu. Kemudian dari 'allaqa menjadi u'alliku. Jadi di situ ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta ya. Kalau di depannya ada huruf-huruf seperti ini maka namanya menjadi fiil mudhari. Dan jika fiil madhi tadi itu mabniun 'alal fathi atau di belakangnya itu fathah terus gitu. Tapi fiil mudhari itu ditunjukkan dengan dhammah di belakangnya ini. Yadhabu, yaktubu, yakra'u, u'alliku, yunzilu, yu'jizu. Kecuali yadkhulna ya. Yadkhulna ini karena dia sudah kemasukan dhamir hunna. Terus di sini ada dhammah di belakangnya itu sebagai tanda bahwa fiil mudhari itu adalah fiil yang mu'rab atau bisa berubah i'rabnya atau bisa berubah harokat belakangnya itu sesuai amil-amil yang memasuki. Kemudian fiil mudhari itu juga bisa menerima sa dan saufa. Jadi kalau ada sayadhabu, saufa yadhabu, sanata'allam, saufa nata'allam. Berarti nata'allam merupakan fiil madhi dengan ditambahi oleh sa dan saufa. Oke, itu untuk fiil mudhari. Lalu yang ketiga yang akan kita bahas sekarang ada fiil amr. Kalau yang tadi fiil madhi itu untuk menunjukkan masa lampau atau mengungkapkan masa lampau,
fi'il mudhari untuk mengungkapkan masa saat ini atau situasi yang sedang berjalan dan situasi yang akan terjadi. Kemudian fi'il amr itu untuk mengungkapkan kata perintah atau kalimat perintah. Jadi di sini ada kata kerja perintah gitu. Oke, saya tuliskan di sebelahnya. Merupakan kata kerja perintah. Oke, merupakan kata kerja perintah. Nah, di sini caranya kita membaca fi'il amr itu dilihat dari harokat ain fi'ilnya yang ada di fi'il mudhari. Oke, kalau ain fi'il, jadi ada fa fi'il, ada ain fi'il dan lam fi'il ya. Jadi fi'il itu kan dari kata fa'ala. Saya kasih contoh di sini dulu, nanti saya hapus. Fa'ala. Oke, kan asalnya semua fi'il itu ada di sulasi mujarrad. Jadi ada fa'ala. Kemudian kita tahu fa fi'ilnya tuh di fa fi'il ya, ada yang di fa ini. Namanya fa fi'il, lalu ain fi'il, lalu lam fi'il. Jadi huruf apapun yang menempati posisi fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il itu itu maksudnya kalau misalnya dhahaba berarti zalnya itu adalah fa fi'il. Kemudian haknya itu sebagai ain fi'il, lalu ba-nya itu sebagai lam fi'il, seperti itu. Jadi nanti kalau saya mengistilahkan kita nggak akan bingung. Idhab, kenapa jadi idhab? Kita lihat di ain fi'ilnya, fi'il mudhari'nya. Fi'il madhinya ada dhahaba, kemudian fi'il mudhari'nya ada yadhhabu. Di sini Oke, di sini ada dhahaba, kemudian ada yadhhabu, kemudian ada idhab. Dan kita tahu caranya baca idhab itu dari mana? Caranya kita baca idhab itu dari fi'il mudhari, ain fi'il mudhari. Di sini ya kita lihat ada ha dan dibacanya fathah. Jika ain fi'ilnya dibaca fathah, maka fi'il amrnya untuk alif ini, untuk alif sebagai fi'il amr itu dibacanya kasroh. Lalu haknya ini dibacanya sesuai seperti ain fi'il yang ada di fi'il mudhari'nya. Karena yadhhabu jadi idhab. Alifnya yang paling alif sebagai fi'il amrnya itu, sebagai tandanya fi'il amr itu akan ada alifnya tuh. Alif yang ada di depan ini. Nah, alif yang ada di depan ini dibaca kasroh karena ini sebagai rumus aja ya, rumus atau formulanya biar kalian bisa dengan mudah caranya baca tuh gimana, walaupun ini sebagai hamzah wasol atau tidak dibaca gitu ya, walaupun ada di dalam kalimat atau tetap tertulis namun tidak terbaca kadang. Jadi yadhhabu karena di situ ain fi'ilnya berharokat fathah, maka hamzah wasol sebagai tanda fi'il amrnya itu dibacanya kasroh. Ini jika ada di depan atau di awal kalimat. Tapi jika fi'il amr ini ada di tengah-tengah atau berada di tengah ya dalam satu kalimat, kok fi'il amrnya ada di tengah, maka hamzah wasolnya ini tidak dibaca. Hamzah ini tidak dibaca. Jadi kalau misalnya ada kata-kata wadhhab, wa idhab, misalnya ada di sini wa idhab dan pergilah gitu misalnya. Nah, idhab yang ini pun tidak dibaca. Hamzah yang ini maksudnya harokatnya i ini tidak dibaca, kasrohnya ini tidak dibaca, tapi langsung ke wadhhab gitu ya. Tapi jika idhab berada di awal kalimat, maka si harokat ini, harokat kasrohnya itu tetap dibaca idhab. Tapi kalau ada huruf atau kata-kata di depannya, hamzahnya alifnya ini tidak terbaca atau tidak dibaca. Oke. Seperti itu. Jadi ini dari yang fi'ilnya masih fi'il sulasi. Kemudian kita lanjut ke fi'il yang sudah rubai atau fi'il sulasi mazid. Ada yang tadi saya pakai sebagai contoh itu ada allaqa, lalu ada u'alliku atau yu'alliku karena ada 4 huruf mudhari'ah, saya pakai salah satunya. Untuk contoh ada u'alliku, kemudian bentuk fi'il amrnya adalah alliq.
tanpa adanya huruf alif di depannya, karena huruf alif itu hanya sebagai tambahan untuk fiil yang sulasi saja. Jadi ada yang namanya fiil sulasi, ada fiil rubai, ada fiil khumasi, dan seterusnya. Fiil sulasi itu adalah fiil yang terbentuk dari 3 huruf. Jadi kalau yang kayak gini, kayak idhab, uktub, iqra, itu sebenarnya awalnya dari fiil madinya itu terdiri dari 3 huruf. Ada zahaba, ada kataba, ada qara'a. Lalu kalau 3 huruf seperti itu ketambahan alif di depannya. Namun jika itu tambahan atau lebih dari sulasi jadi rubai seperti itu, maka tidak perlu ketambahan alif. Jadi tidak ada alifnya gini, cuman caranya kita membentuk yang tadinya fiil madhi dan fiil mudhari untuk menjadi fiil amr itu hanya dengan, kalau yang tadi kan fiil mudhari'nya u'alik ya. Dari u'alik kita pakai aja u'aliknya. Kok bisa alik? Berarti dengan menghilangkan huruf mudhari'ahnya. Huruf mudhari'ahnya ini dihilangin. Jadi alik, lalu qafnya atau lam fiil yang di belakang itu kita bikin sukun. Dilihat semuanya, ini kan semuanya sukun ya. Idhab, uktub, iqra, alik, anzil, ajiz, iftah atau iftatih. Itu kan semuanya sukun. Jadi semua fiil amr itu majzum atau dalam bentuk jazmnya. Alik, anzil, ajiz, iftatih. Nah, seperti itu. Jadi tergantung nanti domir apa saja yang ada dalam fiil amr. Bisa jadi kalau untuk perempuan itu dengan menambahi ya di belakangnya. Jadi kalau yang tadinya idhab jadi idhabi. Lalu kalau uktub jadi uktubi. Kalau perempuan ada tambahan-tambahannya ya seperti itu. Kalau untuk yang antum, jadi kalau di fiil amr itu nggak ada domir ghaib ya. Jadi salah satu catatan bahwa di fiil amr itu tidak ada domir ghaib. Domir ghaib dan mutakallim. Jadi fiil amr itu hanya untuk domir yang mukhatab atau sudut pandang orang kedua saja. Hanya mungkin ada kamu, ada kalian, seperti itu. Jadi nggak ada untuk yang kami, nggak ada untuk yang mereka gitu. Jadi seperti ini gambarannya untuk aqsamul fi'li. Silakan disimak dan dipelajari, dan jangan lupa untuk selalu mengkonfirmasi kehadiran kalian di e-learning. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.